Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurisa Arimbi Putri, NPM 19081010192. Di sini saya akan menjelaskan tentang program untuk menghitung persamaan menggunakan metode terbuka, yaitu metode iterasi sederhana. Jadi di sini di baris ke-10 ada integer rn, r, n. Ini untuk menginisialisasi variabel r dan variabel n. Lalu di bawahnya juga ada variabel yang diinisialisasikan dengan tipe data float. Lalu di bawahnya ini juga ada di baris ke-12 hingga di baris ke-16 ini merupakan inisialisasi untuk fungsi-fungsi yang akan dipakai nanti. Lalu ini juga yaitu ada void iterasi, void awal hingga void pilihan. Ini juga fungsi yang akan dipakai di bawah. Nah, ini merupakan fungsi yang pertama, yaitu fungsi f. Ini berisikan persamaan fx, yaitu x pangkat 2 dikurangi eksponensial pangkat x ditambah 2. Yang di bawahnya ini merupakan persamaan hx. Persamaan hx ini persamaan satu dari persamaan fx. Jadi persamaan ini bisa dipecah menjadi beberapa persamaan lainnya. Nah, jadi di sini saya pecah menjadi dua persamaan, yaitu persamaan hx dan persamaan gx. Ini persamaan hx ini isinya yaitu akar mutlak, akar kuadrat mutlak eksponensial a pangkat x dikurangi 2. Jadi ini sama ya, eksponensial. Lalu ini yang di fungsi gx ini ada ln x pangkat 2 ditambah 2. Jadi ini pakai log, soalnya ln itu sama dengan basis e log x. Jadi saya pakai log karena tidak ada ln di sini. Lalu yang ini merupakan turunan dari hx. Jadi hx ini diferensiasi hx ini isinya eksponensial pangkat x per 2 dikalikan akar mutlak e pangkat x dikurangi 2. Lalu yang di sini ada diferensiasi gx, yaitu gx x yang isinya 2x per x pangkat 2 ditambah 2. Nah, lalu ada fungsi iterasi. Ini iterasinya itu sama dengan min 1 agar nanti waktu dicetak itu iterasinya bisa dimulai dari 0. Nah, lalu ini untuk mencetak header tabelnya. Jadi ada r, ada x, ada gx, dan ada errornya. Nah, ini ada fungsi do while ini untuk looping. Nah, di sini n sama dengan n plus 1 ini jadi kayak n plus plus gitu. Jadi dia nanti akan nyetak iterasinya urut dari 0 sampai iterasi maksimum yang akan dicapai. Lalu ini deklarasi xb. Jadi xb ini sama dengan ga. Jadi fungsi ga ini disimpan di variabel xb. Ga ini fungsi gx yang tadi, tetapi datanya memakai a, memakai data yang ada di a. Lalu ini ada error ini dideklarasikan sebagai fungsi dari xb. Jadi sama kayak tadi, xb itu ga ini. Lalu ada ini untuk mencetak isi dari tabelnya nanti. Lalu ini ada deklarasi a sama dengan xb. Jadi kalau metode iterasi itu nilai x nya itu diambil dari sama dengan, jadi xn itu sama dengan sama dengan gxn min 1. Jadi gx yang sebelumnya itu ditaruh di x yang sesudahnya. Nah, lalu ini kondisinya jika n kurang dari sama dengan r dan error lebih dari sama dengan e. Nah, ini dan r ini nanti, jadi misalnya kita memasukkan
jumlah iterasi maksimum 40 gitu, nanti akan muncul 41 karena ini ada sama dengannya. Kalau misalnya tidak ada sama dengan, nanti dia akan berhenti di 40 pas. Nah lalu ini untuk mencetak nilai errornya nanti, jadi sudah tercapai belum nilai error yang kita inginkan dengan iterasi yang segitu, dengan jumlah iterasi yang segitu. Lalu ini ada fungsi check G. Jadi check G ini berfungsi untuk mengecek apakah persamaan itu tadi convergent atau divergent. Nah ini jadi dideklarasikan XC sama dengan diferensiasi GA. Nah ini jika XC lebih dari 0 dan XC kurang dari 1 maka akan convergent monoton. Nah ini nanti kalau convergent maka akan dilanjutkan ke fungsi iterasi, yaitu fungsi yang ini tadi. Jadi akan menghitung di proses iterasinya ini. Di bawahnya ini apabila XC lebih dari negatif 1 dan XC kurang dari 0, jadi XC ini berada di antara 0 dan negatif 1, maka convergent berisolasi. Ini juga akan melanjutkan ke iterasi karena convergent. Lalu ini jika XC lebih dari 1 maka dia ini divergent monoton. Nah user akan disuruh untuk memilih persamaan lain karena divergent tidak dapat diproses ke proses iterasi, maka diarahkan kembali ke fungsi pilihan. Nah lalu fungsi pilihan ini ada di sini, jadi fungsi pilihan itu nanti akan saya jelaskan untuk memilih. Nah lalu ini ada jika XC kurang dari 0 maka dia divergent berisolasi, sama, jadi dia disuruh memilih untuk memilih persamaan yang lain. Di bawahnya ini ada void check H. Ini sama seperti void check G ini, hanya saja kalau void check G ini untuk menghitung diferensiasi fungsi Gx, nah ini untuk menghitung diferensiasi fungsi Hx. Jadi dideklarasikan XD sama dengan div HA, jadi diferensiasi HA ini sama semua tadi ya, ini convergent, divergent. Lalu ada void pilihan. Nah ini ada integer fields, ini untuk variabelnya nanti. Lalu ini adalah pernyataan untuk pilihan persamaan, jadi kayak judulnya gitu. Lalu ini ada pilihannya. Yang pertama itu Hx itu persamaannya ini akar kuadrat dari nilai mutlak E pangkat X dikurangi 2. Lalu yang di bawahnya ini ada Gx itu sama dengan ln E pangkat 2 ditambah 2. Nah ini untuk memasukkan pilihan, lalu inputannya nanti disimpan pada variabel pills ini tadi. Nah apabila pills ini sama dengan 1, jika user memilih angka 1 maka dia diarahkan ke check H karena ini Hx, jadi diarahkan ke check H yang tadi untuk mengecek diferensiasi Hx. Lalu jika user memilih angka 2 maka dia akan diarahkan ke check G. Jika user memilih angka yang lain, misalnya angka 3, 4, 0 dan lain-lain selain 1 dan 2, maka pilihan tidak tersedia. Nah ini void awal, ini berfungsi untuk awal dari program ini. Jadi ada judul programnya, metode iterasi sederhana, lalu ini ada perintah untuk memasukkan nilai titik X yang titik awal itu, titik perkiraan awalnya, lalu ini disimpan di variabel A. Lalu di bawahnya masukkan toleransi error yang ingin dicapai dan disimpan di variabel E. Lalu di bawahnya masukkan jumlah iterasi maksimum yang disimpan di variabel R. Lalu kembali ke pilihan, lalu memanggil fungsi pilihan yang ini. Jadi setelah masukkan nilai-nilai ini akan disuruh memilih persamaannya. Nah lalu ini ada proses main, ini ada char pil, ini inisialisasi variabel pil. Lalu sini ada do while, ini setelah ini untuk loopingnya. Lalu setelah itu ada
ada awal ini untuk memanggil void awal yang ini, lalu ini untuk karakter yang ini nanti print scanf nya, lalu ini printf ingin menghitung lagi, ini untuk menanyakan user, lalu ini akan disimpan di sini inputan datanya. Nah, yang disimpan di sini itu ya ini kondisinya while ini. Apabila user masukkan karakter y kecil atau y besar, maka dia akan mengulang lagi ke do ini dan diulang lagi. Kalau misalnya user memilih karakter selain y kecil dan y besar, maka proses akan terhenti. Dan di sini kita akan mencoba menjalankan programnya. Nah, di sini ada masukkan nilai titik x. Saya akan memasukkan nilai 1. Toleransi errornya 10 pangkat minus 7 jadi 0,0000001. Nah, jumlah iterasi maksimumnya saya akan memasukkan 40. Nah, pilih persamaannya, saya akan memilih persamaan 1, yaitu AX. Nah, HX ini ternyata adalah divergent monoton. Jadi kita harus memilih persamaan yang lain, yaitu persamaan GX. Nah, karena GX ini ternyata adalah convergent monoton, maka dapat diproses dengan menggunakan metode iterasi sederhana ini. Nah, di sini yang pertama ada nilai yang 1 tadi ini, lalu toleransi errornya 10 minus 7. Di sini ini sudah tercapai di 0,00001. Sebenarnya ini berhenti di sini bisa, cuman tadi karena saya masukkan programnya itu ini kondisinya sama dengan R, maka jadi 41 di sini. Lalu toleransi errornya itu 0,00001 ini sudah tercapai, maka akarnya itu ada di tabel X yang terakhir ini. Jadi yang paling terakhir yaitu ini adalah akarnya 1,319 sekian. Nah, ingin menghitung lagi karena sudah tercapai di sini, maka tidak. Lalu saya akan menyamakan dengan proses yang telah saya hitung di Excel. Jadi di Excel ini yang persamaan 1 tadi yang divergent itu. Jadi kan persamaan satunya itu ini HX ini kan. Nah, ini persamaannya. Nah, dia setelah dihitung dia ini hasilnya lebih dari 1. Jadi lebih dari 1, makanya dia divergent monoton sehingga tidak bisa diketahui akarnya dan tidak bisa dihitung. Ini lihat, jadi kayak semakin bergeser ke arah kiri dan tidak bertentu karena sebenarnya akarnya itu ada di sebelah kanan, tetapi karena dia ini divergent monoton, dia gesernya ke sebelah kiri dan jadi berlawanan dan tidak akan ketemu akarnya. Nah, lalu ini yang persamaan GX ini, yang kedua, persamaan kedua. Jadi ln X pangkat 2 ditambah 2. Ini setelah dicek, ini hasilnya dia berada di antara 0 dan 1. Nah, dia ini convergent monoton sehingga dia bisa dihitung akarnya. Nah, ini dia dapat dihitung akarnya sampai di sini. Dia ketemu 10 pangkat minus 7 di iterasi ke 37. Nah, di sini iterasi 37 ini 0,29 sekian, ini juga 0,29 sekian. Jadi angkanya sudah mirip-mirip, perbedaannya tidak jauh, jadi program ini dapat berfungsi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.